Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Likil Gimari. Saya dari kelompok 5. Di sini kami ingin membuat UAS manajemen pemasaran operasional yang bertemakan desain barang dan jasa, yang dimana saya di sini ditemani oleh teman saya. Saya Egi Hikmatyar dan di sini teman saya. Dan saya Yovan Fadlanca, dan ini penjelasan dari kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang desain barang dan jasa. Dalam merancang barang dan jasa terdapat beberapa konsep, perencanaan, dan strategi yang perlu diperhatikan untuk menghasilkan produk yang sukses di pasar. Baik, selanjutnya konsep desain produk. Tujuan desain dalam produk bertujuan untuk menghasilkan barang yang fungsional, estetis, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua itu prinsip desain. Prinsip dasar desain meliputi bentuk, fungsi, material, biaya, dan kemudahan produksi. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi desain produk dipengaruhi oleh teknologi, tren, dan budaya preferensi konsumen. Yang selanjutnya perencanaan produk. Yang pertama itu ada analisis pasar. Memahami kebutuhan, tren, dan persaingan di pasar menjadi langkah penting dalam perencanaan produk. Yang kedua adalah pengembangan konsep. Ideasi dan pengajuan konsep produk sebelum masuk ke tahap pengembangan. Yang ketiga, perencanaan strategis, menentukan posisi, harga, dan jalur distribusi yang tepat untuk produksi dan jasa. Selanjutnya itu ada tingkat klasifikasi karakteristik dan diferensial produk. Yang pertama itu ada tingkat produk inti, aktual, dan tambahan. Yang kedua, klarifikasi produk berdasarkan tujuan penggunaan tahan lama dan frekuensi pembelian. Yang terakhir itu ada karakteristik produk, kuantitas, fitur, gaya, dan desain. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri kedua ingin melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Dan selanjutnya, pengembangan dan manajemen produk. Pengembangan produk, proses dari ide awal hingga produksi dan peluncuran produk baru. Selanjutnya, strategi produk, penetapan posisi, bauran produk, dan siklus hidup produk. Selanjutnya, manajemen produk, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh siklus hidup produk. Selanjutnya, permasalahan tentang desain produk. Yang pertama, ada inovasi, menciptakan produk yang inovatif dan berbeda dengan pesaing. Yang kedua, ada biaya, menyeimbangkan biaya produksi dan harga jual yang terjangkau. Yang ketiga, keberlanjutan, merancang produk yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Selanjutnya ada tren dan teknologi desain produk. Yang pertama, manufaktur additif, teknologi 3D printing memungkinkan desain produk yang lebih fleksibel. Yang kedua ada Internet of Things, produk terhubung memungkinkan integrasi dan pengamalan penggunaan yang lebih baik. Selanjutnya ada realitas campuran, AR dan VR mengubah cara penggunaan berinteraksi dengan produk. Dan di sini saya pemateri terakhir akan menjelaskan tentang desain produk dan inklusi. Yang pertama, desain inklusif. Merancang produk yang dapat digunakan oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas. Yang kedua, desain universal. Menciptakan produk yang dapat diakses dan digunakan secara luas tanpa perlu adaptasi khusus. Dan yang terakhir, desain empatik. Memahami kebutuhan dan pengalaman pengguna yang beragam untuk menghasilkan solusi yang lebih baik. Dan selanjutnya tentang etika dan tanggung jawab dalam desain produk. Yang pertama, dampak lingkungan. Desain produk harus mempertimbangkan jejak karbon dan dampak pada lingkungan. Dan yang kedua, keamanan pengguna. Produk harus dirancang dengan memperhatikan keamanan dan kesehatan pengguna. Dan yang terakhir, tanggung jawab sosial. Perusahaan harus menerapkan prinsip etika dan tanggung jawab sosial dalam desain produk. Dan yang terakhir, masa depan desain produk.
Yang pertama, personalisasi. Produk akan semakin dekat disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya hidup pengguna. Dan yang kedua, integrasi teknologi. Produk akan semakin terhubung dan terintegrasi dengan ekosistem digital. Dan yang terakhir, keberlanjutan. Desain produk akan difokuskan pada aspek lingkungan dan desain yang lebih luas. Sekian penjelasan materi dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Paham. Paham.